Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asatidina wa masyaihina wa mu'limina wa murabbi ruhina minal masyayikhi wal ulama'i a'adha walina min barakati wa ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita kitab Majalisus Tsaniyah yang saat ini sampai pada qauluhu wa akhbirni anil ihsan. Fa akhbirni moko nyeritakno sira, beritahukan kepada saya anil ihsan, tentang ihsan. Apakah ihsan itu? Qauluhu, maka qala jawab Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallaha, yang dinamakan ihsan yaitu hendaklah kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka, dia melihat kamu. Ya. Jadi pengertian ihsan adalah, kalau dilihat per kalimat ini, anta'budallaha, ya. Ketika kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Sehingga tingkatan daripada ibadah, ya, secara syariat, ketika kita menjalankan perintahnya, ya, yang penting sudah kita jalankan dulu, ya. Tandang dhisik, tandang itu wis sak perjuangan, ya. Ketika sudah kita lakukan ibadah-ibadah itu, baru kita tingkatkan, ya. Pertama yo soro gampangane syukur tandang dhisik. Ya. Karena bagi orang-orang tertentu syukur tandang tok iku wis angel, ya. Jangan dikira menggampangkan ibadah, bukan. Jadi untuk memotivasi dulu agar mau melakukan kewajibannya ibadah kepada Allah. Bukan maksud saya untuk ngentengno ibadah syukur tandang, enggak, ya. Karena bagi pemula ini sudah merupakan satu perjuangan, harus kita hargai. Siapa gelem tandang itu bagus. Baru kemudian ditingkatkan kepada ihsan, ya. Lah memang tidak mungkin seorang hamba melihat kepada Allah secara fisik, ya. Nyembah Allah seperti melihat, loh ya apa, ya, bentuk fisik realnya Allah SWT itu gimana,
Tidak mungkin, ya. Karena apa? Dikisahkan di Al-Quran ketika Nabi Musa mendapat panggilan dari Allah Ta'ala untuk menemuinya di Bukit Tursina itu, Nabi Musa ingin melihat Allah. Ya. Rabbi arini anzur ilaik. Rabbi, ya Allah, arini, tampakkan dirimu. Anzur ilaik, agar aku bisa melihatmu. Ya. Jadi zat Allah itu memang wujud, tapi kemampuan fisik manusia ketika di dunia itu melihatnya secara nyata langsung ini tidak bisa, kecuali nanti di akhirat. Ya. Ketika Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tampakkan dirimu agar aku bisa melihatmu. Qala lantaroni, kata Allah, lantaroni, kamu tidak akan mampu, tidak akan bisa melihat saya. Walakin inzur ilal jabal, tapi coba kau arahkan pandanganmu ke gunung di depanmu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika kau lihat gunung itu tetap kokoh berdiri di tempatnya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kau akan bisa melihatku. Ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah tajalla itu menampakkan, ya bukan secara langsung, keagungan, cahaya keagungannya ini dibiaskan. Ya, seperti kita melihat matahari itu tidak mampu secara langsung, ulap. Coba pandang langsung, ulap, tapi bias cahayanya bisa kita rasakan. Ketika bias keagungan Allah ini ditampakkan di gunung itu, ya, ja'alahu dakkah, maka gunung ini menjadi berguncang, dakkah, berguncang hebat, ya, seperti gempa yang berkekuatan tinggi. Karena hebatnya, fakharra Musa so'iko, sampai Nabi Musa ini tersungkur, pingsan. Khorro itu jauh-jauhnya ngeblak, so'iko semaput, ya, tidak mampu. Padahal ini belum melihat secara langsung. Oleh karena itu dilanjutkan oleh Nabi, fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah ini selalu melihatmu. Sehingga segala aktivitas kita, khususnya ketika ibadah, maka hendaklah dibarengi dengan perasaan bahwa ruku sujud kita, ya, lantunan suara zikir kita kepada Allah ini dipantau, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ngambang, tidak ngelambiar, ya, benar-benar fokus sungguh-sungguh. Nah, kalau sholat itu dinamakan khusyuk. Nah, sebagai gambaran hamba-hamba Allah yang sudah mencapai tingkat ihsan ini, bisa di beberapa hikayah, ada beberapa cerita untuk membandingkan sejauh mana selama ini tingkat spiritual kita akan ihsan ini, merasa diawasi oleh Allah. Maka dalam Al-Quran, khususnya sholat, ini adalah inna sholata tanha anil faksha'i wal mungkar. Sholat ini bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Karena ketika sholat, seorang hamba ini merasa diawasi oleh Allah, nilai-nilai spiritual sholat ini dibawa dalam kehidupan keseharian, maka segala gerak-geriknya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja dia malu untuk berbuat yang menyimpang, ya, daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat husuk-husuk,
rukuk sujud tunduk memuji Allah SWT. Ketika di luar sholat kok jadi maksiat, lah ini bertentangan ya, tidak sinkron. Dikisahkan ada seorang kiai punya pondok ya, santri ini lumayan akeh wis. Di antaranya ada yang senior wis, ngaji wis suwe wis, ilmunya sudah lumayan lah. Suatu ketika ada santri baru. Nah, lah santri baru ini kok tiba-tiba mendapat perhatian khusus dari kiai ini. Ya, mendapat perhatian khusus, kok perlakuan khusus. Dan sepertinya diajari ilmu-ilmu yang tidak diajarkan kepada santri-santri yang senior itu. Akhirnya beberapa di antaranya itu protes, "Yai, itu santri baru. Kami-kami yang sudah senior kok sepertinya sampean abaikan. Ya. Kok milih perhatian lebih kepada santri yang baru. Ini yang milih bukan saya ini. Ini sudah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini karena sudah masalah spiritual ini ya. Andai kan saya bisa milih, lah apa tak pilih awakmu? Tak gatekno awakku dhewe, anak-anakku lah lebih ya. Mesti pilihan saya lebih kepada anak saya. Ya. Karena dia punya nilai spiritual yang lebih dibanding yang lain. Ya. Umum aku iso milih, timbang takkan awakmu lah, anakku dhewe lah enak. Kata kiai tersebut. Maka suatu ketika dipanggillah di antara senior ini 2 orang. Terus sama santri baru ini. Ini Li, ayo sini. Ada apa ya? Iki aku butuh mbeleh pitik. Saya butuh menyembelih ayam. Kamu masing-masing tak tugasi 1. Dikasih masing-masing 1 ayam sama pisaunya. Cuma saya minta ketika kamu menyembelih cari tempat di mana tersembunyi, tidak ada orang yang melihat. Tak kasih waktu 15 menit. Harus sudah kembali ke sini. Serahkan hasil sembelihanmu. Baik, Yai. Serah kamu di mana. Akhirnya dikai deadline 15 menit, semua sudah datang. Kedua santri ini diserahkan. Alhamdulillah ya, ini sudah sembelihan saya. Oh bagus, terima kasih. Yang satunya, ini ya sembelihan saya, bagus. Yang satunya, loh gimana kamu ini sembelihanmu kok belum kamu sembelih? Ya, ini sudah dilaksanakan tugasnya nyembelih ini sudah. Nah kamu ini kok masih utuh? Maaf ya, saya sudah keliling kemana-mana cari tempat tersembunyi yang tidak ada orang lihat, itu tidak ada ya. Maksudmu dimanapun saya sembunyi, saya merasa dilihat oleh Allah SWT. Nah ini kelebihannya santri ini, sudah ihsan. Loh ini loh. Akhirnya santri, ya ini jelas nang santri loro iki. Apa yang dimiliki oleh santri baru ini kamu tidak miliki. Di mana kamu masih menemukan tempat yang merasa kamu tidak diawasi, padahal dimanapun kamu berada diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan beda bisa. Ya, ini contoh ihsan di luar ibadah. Apalagi ketika ibadah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tingkat spiritual seperti ini itu ya tidak instan. Perlu pembinaan-pembinaan secara berjenjang. Ya, melalui keilmuan, melalui kajian, melalui ujian seperti itu tadi. Baru dia merasa, oh iya ya. Wah, singitan didik wis rumangsa gak diawasi oleh Allah. Kan banyak di antara hamba-hamba. Kadang kita sendiri juga begitu. Dia omong ini izin, aja ke omak, ya jauh dari teman, jauh dari apa, gak apa-apa, gak sing ngerui gitu. Padahal
Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa lihat, Allah selalu melihatmu. Nah, ini satu kisah. Ada lagi. Ya, ini cerita orang-orang yang tingkat spiritualnya sudah mencapai itu, ihsan ya. Kadang-kadang kita instan seperti itu tidak bisa. Tapi dari kisah-kisah ini nanti kita bisa mungkin mengambil hikmahnya ya. Bahwa posisi kita itu di ihsan ini berapa persen itu ya. Ada kalau di Indonesia semua kan kiai ya. Syekh Syakik Al-Balkhi. Syakik Al-Balkhi itu tokoh sufi di zamannya. Ya. Bersamaan dengan Syekh Ibrahim bin Adham ya, satu zaman insya Allah. Juga gitu, punya santri. Wis akeh santri senior wis salongi ya wis. Karena tokoh sufi ya terkenal sudah itu. Santrinya ya akeh. Suatu ketika ada orang kampung, kampangane ngono, punya hajat. Ya. Yang kepingin lek cara kita itu istighosa. Jadi kula duwe hajat sing ageng. Kepingin ngadakno istighosa. Lah kula nyuwun sing maca istighosa ini santri-santri sampean. Cuma sampean padosaken sing senior. Dungane cek mandi. 40 orang mohon pun. Ya. Wis ditentukan hari ini jam sekian di rumah saya. Ya wis, oke. Akhirnya dipilihlah 40 orang santri sing gak sembarangan niku wis. Sing dianggap wis senior. Singkat cerita, istighosa dilaksanakan. Wong wis oke, mung duwe hajat apa sampai yakin tungune mandi wong. Kiai ini saya sakit, santri-santri sing senior maca istighosa mantep. Sing diundang ya seneng pisan. Waduh, sing undang wong sugih biasane wah prasmanan, panganane bayangane sing ngono. Si jambe sing ngundang wong biasa gak semangat ya. Istighosa ya semangat pisan. Bismillah, Fatihah, dikiris, mantep-mantep. Kebayang wong sugih ngundang. Wong biasa tahlile yo. Kadang-kadang enteng-enteng ya. Iku wong iku ya. Akhirnya selesai istighosa, doa selesai. Wis bayangane mangan. Kan kita seperti itu ya. Akhirnya bareng kate mangan di stop ambek saya sakit. Stop, ojo main dhisik. Wis ambune gule ambek barang satis, kemelung sengilir kabeh. Stop lho, napa sih? Sing di omah barang bingung. Acara selanjutnya adalah ramah tamah ya. Panganan sing ngono kabeh iki tak haramno kanggo sing teko iki. Loh, waget kabeh. Kecuali dengan syarat bagi siapa yang mengetahui proses pengolahan sejak awal. Nah, haram bagi semuanya kecuali kanggone wong sing eruh proses pengolahannya sejak awal. Ini nggak dinguk kabeh. Kan mangruh. Gak eruh yo kan. Wong teko bareng-bareng. Tak kayak waktu hitungan 3, sing gak eruh silakan keluar. Berarti gak boleh menyentuh makanan itu. 1, 2, 3. Ayo, ndang metu sing gak eruh. Sing eruh tetap di sini. Siji metu. Oh, gak eruh, aku juga gak eruh. Sampai kari siji. Ada satu orang yang tidak keluar. Kabeh yo heran lho. Arek ku mang teko yo bareng karo makali arek. Ya. Akhirnya yang tinggal ini ditanya sama saya, kon kok gak metu? Apa panjen eru kon proses pengolahan semua makanan ini sejak awal? Dengan mantap dia menjawab, tahu saya. Ya. Jariliane gak eru padha ae lho padahal mang. Kalau memang kamu tahu, sekarang ceritakan. Baik saya. Ceritakno.
Syekh, ini ada nasi. Sebelum nasi, ini beras di tanah. Sebelum beras, gabah, sebelum pari. Sebelum pari ini ada benih. Ditanam oleh petani, yang menumbuhkan padi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum ini jadi nasi, ini adalah campur tangan Allah Ta'ala menumbuhkan benih padi. Proses sejak awalnya seperti itu, Syekh. Loh, kan kaget kabeh. Iya ya awak iki gak sampai mikir sakmono. Loh. Jadi orang-orang yang ihsan ini nyambungnya hati kepada Allah itu sudah sangat ndelok sego gak ndelok segone. Ya. Lek ruwe wong kan beras ya didang karo tukang masak oleh koki. Sepengetahuan kon mangeru wong ngedangi gak wis mateng. Tapi proses sejak awal pemuda ini tahu. Gak ono sego lek gak ono pari cukul. Sing nyukulno Gusti Allah. Baru satu ono sayur disitakno. Numbuno iki. Ada sate. Itu sebelumnya kambing ini yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh ini tingkat spiritual yang sudah lawan delok ngono kadang lali bismillah. Ya. Wah. Paling yang digoleki kok enak iki kokine opo? Masa di catering lupa ono sego, ya bener sing ngedangi ku, tapi sing nyukulno pari ku sapa? Ya. Nah ini tingkat ihsan. Kita sudah sampai di mana? Delok sego, opo panganan enak, lali wis. Lali nang Gusti Allah yang memberi makan itu. Nah ini makom ihsan itu di situ. Sehingga ibadahnya kepada Allah, oh aku mangan sego. Rezeki dari Allah Taala. Ono iwak umpamane ikan laut ya. Ini digoreng mbek koki, sadurunge didol di pasar, sadurunge ono nelayan sing nangkep. Sadurunge ditangkep ben cilik di laut. Yang membesarkan sapa sing ngingu iwan di laut, sapa sing makani? Apa nelayane? Nah ono pangeran ngingu iwak sakmono kae di laut. Wong awak ngingu sak kolam e lho. Bendino nyepakno panganan saulan kudu sakmene. Sampai ada yang lucu kadang-kadang wong. Jadi ketika kamu makan ikan, nah iku ben di laut iku wis ana jenenge. Ya. Untuk mundir di batu. Lho awake gak tau nang laut yo moro-moro mangan iwak. Ekspedisi ini sopo? Di tengah laut. Loh, sampai di situ kedalaman seseorang yang makomnya gak didelok iwake. Biyen di laut itu sapa sing gedhekno. Iso sampai rene ku lho opo lho. Masih liwat bakul melijo ya. Kok gini melalui berapa tahap itu. Nah ini dengan kisah-kisah seperti ini kita bisa ukur apa ini. Cek waduh tiba. Ya. Satu lagi kisah ini, Cek. Soalnya gak teko cerita gambarno ihsan itu sulit. Ada seorang ya padha-padha ihsane gitu. Cara Jawane padha waline gamane. Situ sugih situ gak duwe. Lek jaran melarat kasar. Gak apa-apa wis. Situ sugih situ melarat gamane ngono. Nah, suatu ketika wali sing sugih iki ngekeki dhuwit nang sing melarat iku. Kei dhuwit dilungno. Koncoku, dulurku tampanono. Tapi gak tak kena awakmu. Ngekeki ambek ngono-ngono. Iki dhuwit iki tampanono ya, tapi gak tak kena awakmu lho sungguh. Awak sing nrimo lah ya bingung ta. Iki tampanono gak tak kena. Krono padha ngertine. Akhire sing nrimo iku ya ngono. Ya wis tak tampani. Ya. Iki kon sing ngelungno. Cuma sing ngekeki ya kudu kon.
Duit iki awakmu sing ngelungno. Kon sing nyerahno. Cuma bukan dari kamu. Sing ngekeki ya kudu kone. Dari dialog ini akhirnya kesimpulannya apa? Jadi wali sing nrimo iki, sing ngekeki karena dia punya harta yang melimpah. Di dalam memberikan kepada seseorang bukan pada hakikat wong sing dikei, tapi ini rezeki yang harus disisihkan, diperintahkan oleh Allah untuk diberikan kepada fakir miskin, dikembalikan kepada Allah SWT melalui orang itu. Ya, maka bahasanya terimun tapi gak tak kekno. Sehingga orang-orang yang bersedekah, orang yang memberi kepada siapapun wong iku ngelungno, hakikatnya ini adalah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma lewat orang-orang tersebut. Lah sing dikai iki yo ngerti. Ya. Kon donya ya mek ditipi Gusti Allah. Ya. Sehingga sing rezeki tak terima iku kudu teko awakmu, hakikate teko Gusti Allah. Ya. Sehingga saling memberi menerima itu seperti itu. Maka ketika kita punya harta yang lebih dan di situ ono kudu sedekah, kudu zakat dan sebagainya, jangan dilihat siapa yang akan kita beri. Oh, sojo kena iku berketno. Tidak. Kalau memang dia itu orang tidak mampu, ya sudah. Hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang kita beri. Ya, kadang kan dipilih-pilih. Ya. Berarti itu masih ada apa? Bukan ihsan. Bukan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Ikhlas kembali nang Allah. Dibeli iki sing senenganku tak kei sing gak ora wis anu. Masih dulure iki gregetno. Karena nang luwih merhatekno wong liya daripada orang yang terdekat. Jadi dalam ngelungno kepada seseorang ini pada hakikatnya kita kembalikan kepada diterima karo Gusti Allah, wong ikhlas. Ya. Sing nrimo ya ngono. Ya. Dari manapun kita terima rezeki itu pada hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sing ngelungno ini cuma perantara. Maka dalam menerima ya jangan pilih-pilih. Tuh ndi mang tuh kok waduh anggur gua aneh. Enggak boleh ya. Sehingga ketika kita menerima rezeki dari siapapun dalam bentuk apapun, alhamdulillah ya. Gusti Allah ngeterno rezeki ya melalui siapapun gitu loh. Nah, kalau kita kan bingung kadang sungguh iki trimon tapi gak tak kena awakmu lho. Lah tak kena opo terusan? Nah, puling jawabe ngono. Ya. Tawa pas ngekeki wong aku niki mek ngelungno tok. Mek ngekekno tok kudu kon sing ngekeki. Lho iki dhuwitku dhewe tak kekno kene. Itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada hak orang lain. Kon dititipi Gusti Allah kon kekno. Nah, sehingga tingkat spiritual yang sudah tinggi sedemikian ini karena didasari faktor ihsan ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Fa innahu yaraka. Ketika kita menyisihkan rezeki di mana dilihat oleh Allah. Ketika kita menerima rezeki bersyukur ya. Ya pancen matur suwun nang wonge, matur suwun yo gak oleh ngene-ngene Gusti Allah. Tak boleh ya. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada manusia itu juga terima kasih kepada Allah. Nah itulah sehingga gerak-gerik seseorang yang tingkat spiritual sudah ihsan ini melekat, tidak bisa pisah nyambungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang ngono, nrimo yang ngono ya, menghadapi makanan ya, iki beras. Gak tahu
nandur lho aku. Kok moro adang dadi mateng sego. Alhamdulillah sing nyukulno pari. Kok ganok pari cukur, ganok sego. Ya. Ganok sayuran cukul, ganok jangan. Dan seterusnya. Ya. Itu makom-makom ihsan seperti itu. Wong sing boleh pitik kon nggo ben sing gak dirui siji-sijine masih dimanapun merasa diawasi oleh Allah. Maka nilai-nilai ibadah yang seperti ini, terutama nilai-nilai sholat yang khusyuk seperti ini, ya akan dibawa kehidupan di luar sholat. Mau apapun yang menyimpang dari aturan hukum Allah, dia malu. Setiap saat diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit perbandingan orang-orang yang ibadahnya ini syukur-syukur dengan orang-orang yang sudah mencapai makom ihsan. Nilai-nilai spiritual ibadahnya dibawa dalam ini pembentukan karakter ya, kehidupan sehari-hari, sehingga benar-benar mantap, nyambung hatinya, tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit perbandingan ini kita bisa meningkatkan grade ya, tingkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sing asale mek syukur-syukur tapi kita tingkatkan menjadi makom ihsan, dan itu ujiannya adalah aktivitas-aktivitas di luar ibadah ya. Al-Fatihah. Ya kan aku tuh ya.